Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nastaghfiruhu min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, sungguh sangat bahagia di bulan ini kita masih dipertemukan oleh Allah di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah dan kasih sayang, sehingga kita diberi kesempatan oleh Allah untuk meminta ampun atas dosa-dosa kita. Kaum muslimin dan muslimat, marilah kita bersyukur, berdoa kepada Allah agar amalan-amalan kita yang kita laksanakan di bulan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, manusia berusaha semaksimal mungkin untuk bisa diampuni dosa-dosanya, karena besok di kehidupan abadi akan menerima balasan apa yang sekarang dilakukan di dunia ini. Balasan itu ada dua macam. Bagi orang-orang yang menerima ajaran Nabi Muhammad SAW, mereka akan dibimbing, akan diberi ajaran-ajaran yang bisa masuk ke dalam surga. Bagi orang-orang yang menolak atas ajaran tersebut, oleh Allah akan dimasukkan ke dalam neraka. Kaum muslimin muslimat yang saya hormati, di kesempatan kali ini pembicaraan kita adalah tentang orang-orang yang menerima balasan yang tidak baik, yaitu ke neraka. Sesuai dengan firman Allah di surat An-Nisa ayat 145, yang artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu akan ditempatkan ke dalam neraka yang paling dasar. Dari pengertian ini dapat kita ketahui bahwa neraka itu bertingkat-tingkat. Ada yang berada di paling dasar, yaitu neraka Hawiyah. Siapa saja yang akan dimasukkan di neraka Hawiyah ini, di antaranya adalah orang-orang munafik, orang-orang kafir seperti Fir'aun dan sekutu-kutunya. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kalau kita mengetahui tentang ini, siapakah orang-orang munafik itu? Orang-orang munafik ialah orang-orang yang meragukan kehadiran Allah, meragukan kekuasaan Allah. Mereka di dunia ini selalu mengadakan tipu-tipu daya, sombong, senang berbohong, suka pamer, sehingga apa yang dia lakukan tidak ditujukan kepada Allah, namun hanya ingin disanjung oleh teman-temannya atau manusia saja di dunia ini. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, mudah-mudahan kita tidak masuk pada golongan orang munafik ini, karena sangat mengerikan kalau kita besok kembali ke neraka Hawiyah. Sesuai dengan firman Allah di surat Al-Qari'ah ayat 8-11. Wa ma man khafat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Bagi orang-orang yang ringan timbangannya akan dimasukkan atau akan dilemparkan ke neraka Hawiyah. Apa itu neraka Hawiyah? Yaitu api yang menyala-nyala. Oleh karena itu, marilah kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita tidak dimasukkan ke dalam neraka Hawiyah. Tingkatan di atas neraka Hawiyah yaitu neraka Jahim. Siapa saja yang akan menghuni neraka Jahim ini? Neraka Jahim ini akan dihuni oleh orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang
yang mengetahui bahwa ada kekuasaan Allah, namun dia membandingkan masih ada yang setara dengan Allah, maka mereka besok akan dimasukkan ke neraka Jahim. Orang-orang ini termasuk orang-orang yang sesat sesuai dengan firman Allah di surat Asy-Syura ayat 91. Sesungguhnya akan diberlakukan neraka Jahim, yaitu bagi orang-orang yang sesat. Tingkatan yang ketiga atau tingkatan di atas neraka Jahim yaitu neraka Syaqor. Siapa saja yang akan dimasukkan ke neraka Syaqor? Orang-orang yang masuk ke neraka Syaqor adalah orang-orang yang tidak mau sholat, orang-orang yang sombong, orang-orang yang tidak mau mengerjakan perintah Allah. Mereka, orang-orang ini besok akan dimasukkan, akan dilemparkan ke neraka Syaqor. Di atas neraka Syaqor yaitu neraka Ladzah. Di neraka Ladzah ini akan dihuni oleh iblis laknatullah dan sekutu-sekutunya yang bisa dipujuk oleh setan. Jadi orang-orang yang mau dipujuk oleh setan besok akan menemani setan atau menemani iblis di neraka Ladzah ini. Kemudian di atas Ladzah ada neraka Hutamah. Pada tingkatan yang ketiga, di atas neraka Ladzah ini, yaitu neraka Hutamah, diperuntukkan bagi orang-orang Yahudi dan sekutunya atau yang mengikutinya. Orang-orang Yahudi akan dimasukkan karena mereka di dalam hidup di dunia ini selalu merubah-rubah perintah Allah, selalu tidak tahu atau tidak paham terhadap perintah Allah, sehingga mereka menggunakan akal dan pikirannya demi kehidupan di dunia ini. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, dari orang ini mudah-mudahan kita tidak akan dimasukkan ke dalam neraka, baik itu neraka Hawiyah, Jahim, Syaqor maupun Ladzah dan neraka Hutamah. Derajat berikutnya atau neraka tingkatan yang kedua yaitu neraka Syair. Bagi orang-orang yang punya harta benda dan mereka tidak paham terhadap perintah Allah yaitu untuk mengeluarkan zakat, mereka akan diancam oleh Allah untuk masuk ke neraka Syair karena mereka mengeluarkan tidak sesuai dengan aturan Allah, atau bahkan memakan harta anak yatim dengan segala kebusukannya. Ibarat orang yang makan anak yatim ini sesuai seperti perintah Allah bahwa mereka memakan harta anak yatim seperti makan api ke dalam perutnya. Naudzubillah min dzalik. Untuk tingkatan yang terakhir yaitu neraka Jahanam. Untuk neraka Jahanam ini akan diperuntukkan bagi umat muslim yang selalu melakukan dosa-dosa besar, sehingga umat muslim yang melakukan dosa-dosa besar sampai hayat hidupnya tidak mau bertobat, mereka akan diancam oleh Allah di neraka Jahim sesuai dengan surat Al-Hijr yang diperintahkan oleh Allah. Maka neraka Jahanamlah untuk orang-orang yang mengikuti kegiatan setan. Demikianlah kaum muslimin dan muslimat, pertemuan di kali ini pembicaraan kita untuk 7 neraka yang kita bicarakan. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari neraka ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam bulan puasa ini, marilah kita memperbanyak amal kebaikan, minta kepada Allah untuk selalu dijauhkan dari setan iblis laknatullah yang mengajak kita, menyeret kita ke dalam neraka, baik itu neraka Jahanam, neraka Syaqor, neraka Hutamah, Hawiyah maupun Ladzah. Demikianlah apa yang kita sampaikan, mengingatkan kepada kita semua, lebih-lebih kepada saya, mudah-mudahan selalu berhati-hati dalam hidup ini, karena besok kita akan mempertanggungjawabkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
apa yang saya katakan ini, kalau ada kekurangan, kekeliruan maupun kesalahan itu dari saya pribadi, untuk yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah apa yang saya katakan. Saya mohon maaf bila ada kekurangannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.